Baik, sebelumnya ada yang ditanyakan tentang materi yang kemarin tentang barisan konvergen ya. Dan sifat-sifatnya, kemudian barisan terbatas ya. Nggak ada ya. Oh, di sini. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya mau lanjut materi selanjutnya. Kemudian sebelumnya saya umumkan bahwa minggu depan insya Allah saya akan mengadakan ujian yang pertama ya. Hari Kamis insya Allah saya akan adakan ujian yang pertama. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa ujian pertama persentasenya adalah 20% ya. Jika Anda ingin memenuhi persentase tersebut, silahkan Anda ikuti ujian dengan baik ya. Walaupun nanti ujiannya boleh open book, tetapi karena sifatnya menganalisa, sebaiknya Anda tetap belajar ya, teman-teman ya. Oke, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, materi yang saya share sudah Anda baca belum ya? Pasti belum lah ya. Oke. Yuk, sebentar. Oke, mohon maaf, saya matikan kameranya dulu ya. Oke, saya masih melanjutkan tentang materi yang kemarin tentang barisan ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang barisan konvergen ya. Barisan konvergen itu yang paling mudah untuk mengingatnya adalah barisan konvergen atau menuju ke suatu titik begitu ya. Kemudian kemarin saya sudah punya barisan terbatas juga ya, dan kita sudah menunjukkan hubungan antara barisan konvergen dan barisan terbatas. Oke. Nah, kali ini sebentar. Nah, kemarin kita sudah peroleh hubungan antara barisan konvergen dengan barisan terbatas. Hubungannya apa itu? Kalau saya punya barisan konvergen, apa yang akan terjadi? Barisannya Terbatas. Oke. Selanjutnya kemarin itu teorema Apit sudah ya, teorema squeeze ya. Sifat-sifat dari barisan konvergen sudah ya, teman-teman ya, sifat aljabarnya ya, sudah kan? Sudah, Bu. Ya. Oke, hari ini saya masuk ke barisan, definisi barisan yang lainnya yaitu barisan monoton. Oke, barisan monoton. Sebenarnya timbul pertanyaan bahwa kemarin kita punya hubungan antara konvergen terbatas baru satu arah ya. Kalau saya punya barisan yang konvergen gitu ya, barisan yang konvergen maka terbatas. Ini baru satu arah. Artinya apa? Bagaimana hubungan sebaliknya gitu ya? Bagaimana kalau saya punya barisan yang terbatas, apakah dia pasti konvergen? Nah, itu masih menjadi pertanyaan. Belum kita tunjukkan. Nah, dalam menunjukkan sebaliknya itu, ya, dalam menunjukkan apakah kalau saya punya barisan terbatas pasti konvergen? Nah, kita butuh definisi barisan monoton. Nah, nanti
Kalau nanti barisan itu monoton dan dia terbatas, maka dia pasti konvergen. Nah, oleh karena itu kita pahami dulu definisi barisan monoton ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih kelanjutan ya, masih kelanjutan dari materi yang kemarin. Makanya saya katakan bahwa materi di analisis itu nggak bisa dipecah begitu ya. Nggak bisa dipecah, dipisahkan begitu. Karena pasti akan selalu terkait dengan materi sebelumnya. Oke, kita lihat yang pertama. Barisan XN dikatakan naik apabila memenuhi, nah ini, setiap elemennya ini berlaku ini. Yang lebih kecil, XN lebih kecil dari atau sama dengan XN plus 1. Berarti sekarang kalau saya ilustrasikan dengan, ini hanya ilustrasi, sekali lagi hanya ilustrasi. Kalau saya di sini punya X1, kemudian X2, X3, maka nilai elemen-elemennya itu akan naik begini. Nah, jadi elemen pertama itu di sini nilainya, elemen kedua di sini, elemen ketiga di sini, dan seterusnya. Jadi bentuk barisannya itu akan naik seperti ini. Ya, sekali lagi ini hanya ilustrasi ya, teman-teman. Jadi supaya memudahkan Anda untuk mengingat-ingat ini. Oke? Bisa dipahami itu barisan naik. Jadi untuk setiap n, xn kurang dari sama dengan xn plus 1. Lihat di sini x1 kurang dari sama dengan x2. x2 kurang dari sama dengan x3 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, barisan xn dikatakan turun apabila, nah ini sebaliknya. Apabila xn lebih besar sama dengan xn plus 1. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Oke, ini X1-nya yang paling besar, kemudian X2, X3, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini tetap di sini urutannya tetap ya, X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya urutannya ya untuk setiap n. Oke, untuk mengingat sekali lagi ini ilustrasi gambar hanya untuk mengingat seperti apa barisan yang turun, seperti apa barisan yang naik. Oke. Nah, selanjutnya barisan dikatakan monoton apabila dia naik atau turun ya. Jadi barisan XN dikatakan monoton apabila dia naik atau turun. Berarti hanya salah satu. Kalau nanti saya punya barisan yang naik, berarti barisan ini naik monoton. Nah, lebih mudahnya begitu ya. Kalau barisan ini turun, berarti barisan ini turun monoton. Ya, jadi kalau kita menyebut saya punya barisan monoton, masih ada dua kemungkinan dia naik atau turun. Oke, bisa dipahami itu ini barisan monoton ya. Saya punya contoh nggak ya di sini? Oke, saya ke contohnya dulu ya. Sebelum saya ke teorema tadi adalah hubungan yang tadi saya katakan ya. Nah, ini salah satu contoh, salah dua ya. Ini barisan naik, kemudian ini barisan turun. Anda bisa untuk melihatnya, untuk menunjukkannya, begitu, Anda bisa substitusi setiap elemen n-nya. Saya ambil yang pertama dulu ya. Untuk n-nya 1, maka saya punya 1/2. Kemudian untuk n-nya 2, saya punya 2/3. Kemudian untuk n-nya 3, saya punya 3/4. Dan seterusnya, ternyata ini kalau saya gambarkan, ini untuk elemen X1, X2, X3. X1-nya tadi setengah ya di sini ya. Taruhlah ini setengah begitu. Kemudian ini di atasnya 2/3, kemudian 3/4. Nah, ini ya, selalu begini. Ya, ini sekali lagi hanya ilustrasi ya gambarnya teman-teman. Karena ini kan masih di garis bilangan real ya. Masih real ya. Oke, itu benar ternyata barisan n per n plus 1 merupakan barisan yang naik. Kemudian barisan yang turun seperti apa? Barisan turun ini contohnya barisan 2n plus 1 per n. Kalau kita substitusikan untuk n-nya 1, berarti saya punya 3. Kemudian n-nya 2, 5/2. Oke, 5/2.
atau 2,5 begitu. Kemudian untuk N-nya 3, 7/3. Dan seterusnya, semakin turun ya. 3 dari 3, 5/2, 7/3, dan seterusnya. Tapi ingat ini tidak pernah 0, tidak pernah menyentuh sumbu X ini. Oke, ini sekali lagi hanya ilustrasi seperti apa sih barisan yang naik dan turun monoton itu, gitu ya. Bisa punya gambaran ya. Baik. Sekarang kita kembali ke teorema konvergensi monoton. Oke, saya jelaskan sebentar maksud dari teorema ini. Barisan monoton Xn konvergen, lihat di sini, berarti apa? Saya punya barisan yang monoton dan dia konvergen. Jika dan hanya jika Xn-nya terbatas. Jadi artinya apa ini? Kalimat yang baris pertama mengatakan apa? Kalau saya punya barisan yang konvergen dan monoton, maka ini berlaku dua arah, terbatas. Kalau kemarin hanya ke sana ya, konvergen, maka terbatas. Ternyata, oh ya, oke, ini monotonnya diketahui ya, sorry. Saya sudah punya model ini, saya punya barisan monoton dulu ya. Maka berlaku barisan tersebut konvergen jika dan hanya jika Xn-nya terbatas. Nanti kalau saya taruh monotonnya di sini, nanti malah monotonnya dibuktikan. Bukan. Maksudnya begini, saya sudah punya modal barisan saya itu monoton. Kalau saya punya barisan yang monoton, maka berlaku konvergen jika dan hanya jika dia terbatas. Bisa dipahami ini teman-teman? Sekali lagi, barisan monotonnya sudah diketahui dari awal ya. Sudah diketahui. Nah, ternyata untuk membuktikan sebaliknya, ya terbatas maka konvergen, harus yang berlaku hanya untuk barisan yang monoton. Barisan yang naik atau yang turun. Jadi kalau saya punya barisan yang terbatas dan dia monoton, maka dia pasti konvergen. Nah, yang ke kanan ini untuk membuktikan untuk membuktikan sifat ini, teorema ini. Jadi teoremanya itu kan sebenarnya hanya baris pertama ini sampai terbatas titik. Nah, lebih lanjut ini sebenarnya untuk membuktikan atau menjelaskan pembuktian ke arah kiri. Bisa dipahami? Jadi bunyi teorema ini sebenarnya ini. Jika saya punya barisan monoton Xn begitu, maka berlaku barisan Sn konvergen jika dan hanya jika Xn-nya terbatas. Gitu ya. Nah, saya tidak membuktikan yang ke arah kanan, artinya konvergen maka terbatas, karena buktinya sama seperti minggu lalu. Ya, saya sudah tunjukkan bahwa barisan konvergen maka dia terbatas. Oke, buktinya bisa dilihat nanti di teorema berapa saya lupa ya. Silakan nanti Anda lihat. Nah, sekarang tugas kita di pembuktian teorema ini cukup menunjukkan yang ke arah kiri. Artinya apa? Kalau saya punya barisan yang terbatas, maka dia pasti konvergen. Nah, sudah diketahui dia monoton. Nah, karena untuk menunjukkan dia konvergen, ya, konvergen itu kan menuju ke suatu titik. Oleh karena itu, kita kudu perjelas. Ini barisan ini monotonnya naik atau turun. Makanya di sini ada penjelasan lebih lanjut. Jika barisannya naik monoton dan terbatas, ya, maka dia konvergen. Nah, di sini dia konvergen ke suprimumnya. Jadi kalau saya punya barisan yang selalu naik, maka katanya gitu ya, ini X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Maka barisan Xn ini akan konvergen ke suprimumnya, ke nilai yang paling besar begitu ya, ke suprimum. Oke, bisa dipahami ini? Jadi kalau saya punya barisan yang selalu naik, maka dia akan menuju ke suprimumnya, seolah-olah begitu. Betul ya, sebenarnya secara ilustrasi begitu. Nah, kalau barisan yang turun monoton ya, turun monoton, maka dia akan konvergen ke infimumnya. Oke, bisa dipahami? Jadi
Kalau barisannya turun, maka dia akan konvergen ke infimumnya dengan syarat barisannya terbatas. Barisan terbatas definisinya apa? Lihat kemarin ya, dia punya ada M begitu ya, ada bilangan M, sehingga dan seterusnya. Oke, baik, itu teman-teman. Sekarang kita coba buktikan yang pertama saja ya, yang kedua silakan nanti Anda coba. Oke, saya mau pakai whiteboard saja di sini. Sudah kelihatan ya whiteboardnya? Oke, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Diketahui, kok nggak enak ini warnanya? Hitam aja kali ya. Diketahui barisan XN itu barisan yang monoton. Nah, berarti barisan itu naik atau turun. Oke. Nah, di sini saya ambil untuk barisan yang naik monoton. Oke. Nah, kemudian diketahui juga dan XN-nya diketahui terbatas. Oke ya. Akan dibuktikan barisan XN konvergen. Oke ya, lebih lanjut nanti dia akan konvergen ke suprimumnya. Oke. Saya mulai pembuktian ya, buktinya. Di sini karena diketahui XN terbatas ya, karena kalau nanti tulisan saya nggak jelas, teman-teman bisa lihat rekaman ya. Karena XN terbatas ya, karena barisan XN terbatas, maka barisan XN punya suprimum ya, punya suprimum. Anda tahu kenapa saya bisa mengklaim itu? Anda masih ingat aksioma suprimum? Aksioma suprimum mengatakan setiap barisan terbatas pasti punya suprimum ya. Oke, jadi suprimumnya ada. Saya namakan, oke, namakan Xter begitu. Xter adalah suprimum dari barisan XN. Ya, suprimumnya diambil atas N ya di sini. Jadi dari X1, X2 dan seterusnya pasti ada suprimumnya. Nah, kemudian di sini nanti akan kita tunjukkan bahwa akan dibuktikan nanti barisan saya itu konvergen ke Xter. Gitu loh maunya. Nah, masih ingat untuk membuktikan dia konvergen berdasarkan definisi apa? Untuk setiap epsilon positif, ya kembali lagi kan ke definisi barisan konvergen sebelumnya. Untuk setiap epsilon positif, saya dapat memilih N0 elemen N, sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak Xn min Xter kurang dari epsilon. Oke ya, ini ya. Oke, ini yang akan kita tunjukkan. Ya, berarti sekarang yang akan ditunjukkan adalah yang pink itu ya, teman-teman. Nah, berarti saya mulai ambil sembarang epsilon ya. Oke, diambil bilangan epsilon positif sembarang. Sembarang ya. Oke, masih ingat sifat kalau saya punya bilangan dia merupakan suprimumnya, maka kalau saya kurangi dengan sembarang bilangan positif, maka dia pasti sudah bukan batas atas.
Ya? Masih ingat? Oke lah, sini. Karena ekster supremum dari xn begitu, n elemen n, ya, maka ekster min epsilon bukan batas atas, oke? Jadi saya ulangi, saya punya tadi supremum barisan xn, saya kasih nama ekster. Ya, karena ekster itu supremum, berarti kalau saya kurangi dengan sembarang bilangan positif, maka dia sudah bukan batas atas. Bukan batas atasnya siapa? Ini bukan batas atas dari xn ya. N elemen n. Oke, dia bukan batas atas dari xn. Nah, oleh karena itu, kalau dia bukan batas atas, ya, oleh karena itu, saya singkat saja ya, biar cepat. Ada suatu anggota dari barisan xn ini yang lebih besar dari ekster min epsilon karena dia bukan batas atas. Jadi ada suatu indeks K, katakan begitu, sehingga ekster min epsilon lebih kecil dari xk. Oke, maksudnya begini, karena ekster min epsilon bukan batas atas, maka ada suatu elemen barisan, katakan xk itu ada di dalam sini ya, ada di antara ini, yang lebih besar dari ekster min epsilon. Oke, titik. Sampai di sini titik ya, artinya ini kita pending dulu. Nah, sekarang kita kembali yang diketahui. Karena diketahui, apalagi yang belum dipakai, naik monoton. Karena xn naik monoton, ya, karena dia naik monoton, berdasarkan definisi naik monoton tadi apa? Berarti apa? Maka, kalau saya punya untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k, ya, ini untuk indeks n itu berarti lebih besar dari k, berlaku apa? Berlaku, ini barisannya naik, berarti apa? Xk kurang dari sama dengan xn ya, betul ya? Oke, bisa dipahami? Xk kurang dari sama dengan xn. Nah, dengan demikian diperoleh, diperoleh apa? Saya lingkari, ini yang penting saya garis bawahi, ekster min ini tadi xk kurang dari ini. Oke? Nah, kita lihat ya, ekster min epsilon kurang dari xk kurang dari sama dengan xn, ini masih berlaku untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k ya. K adalah indeks tertentu, ya, xk kurang dari sama dengan xn. Nah, karena tadi ekster itu adalah supremum dari barisan ini ya, ekster adalah supremum ini tadi, berarti apa? Ekster selalu lebih kecil dari semua elemen-elemen barisan itu, karena dia supremum, ingat, ini untuk setiap n. Nah, di sini xn saya berarti lebih kecil sama dengan ekster. Oke, ekster adalah supremum, ingat ya. Kemudian, karena dia supremum, berarti kalau saya tambah begitu, berarti ini pasti kurang dari ekster ditambah epsilon. Betul ya, teman-teman? Perhatikan yang biru. Oke. Nah, ini berlaku untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k. Nah, sekarang perhatikan yang saya garis bawahi pink ini. Oke, perhatikan itu. Kalau saya tuliskan kembali, berarti menjadi apa? Ekster min epsilon kurang dari sama dengan xn kurang dari, kurang dari ya, nggak pakai sama dengan, sorry. Kurang dari.
Kurang dari ya, karena ini kan kurang dari. Ini kurang dari xn kurang dari x ter plus epsilon. X ter plus epsilon. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, Anda masih ingat, ini sama saja mengatakan dengan apa? Ya, jadi sama saja mengatakan apa? Xn min X ter kurang dari epsilon. Nah, ini sudah membuktikan bahwa barisan saya benar konvergen ke X ter. Lihat yang pink di atas ini ya. Lihat yang saya tanda hijau. Tadi kan yang akan kita buktikan yang dalam kurung yang pink. Lihat, kita punya sembarang epsilon positif. Nah, di sini N0-nya. Nah, oke. N0-nya di sini adalah K. Ya, ada K. Tidak masalah ya, itu hanya simbol ya, teman-teman. Ingat, N0 itu hanya menandakan ada suatu indeks tertentu. Ya, tertentu, fix gitu ya, sesuatu. Nah, di sini adanya K dijamin, jadi ada suatu ini pasti menjamin, dijaminnya kenapa? Karena X ter min epsilon tadi bukan batas atas, maka pasti ada suatu indeks. Nah, suatu indeks elemen dari barisan Xn yang lebih besar dari X ter min epsilon. Oke, bisa dipahami di sini. Jadi saya sudah punya epsilon positif sembarang, ada K elemen N, sehingga apa? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K. Sama ya dengan ini. K-nya kalau K-nya N0. Berlaku ini. Nah, di sini sama saja membuktikan bahwa Xn konvergen ke X ter. X ter-nya tadi siapa? Suprimum barisan Xn. Nah, berarti terbukti bahwa barisan Xn konvergen. Oke, konvergen. Itu ya. Berarti di sini kalau saya punya barisan yang terbatas dan dia naik monoton, maka dia pasti konvergen ke suprimumnya. Oke, bisa dipahami ini teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk yang nomor 2 ya, untuk yang nomor 2, saya kembali ke ini tadi mana? Saya kembali ke slide. Jika barisan Xn turun monoton dan terbatas, maka dia juga konvergen. Tapi konvergennya kemana? Ke infimumnya. Ini cara membuktikannya hampir sama, sama percis bahkan. Cuman di sini berbedanya dia hanya turun monoton. Ya, turun monoton. Berarti nanti Anda mulainya dari sebelah kanan baru ke kiri ya. Ya. Bisa dipahami ini, nanti yang nomor 2 silakan Anda coba sendiri ya. Oke. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada? Oke, ini contohnya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba untuk membuktikan contoh ini yang nomor 1 ya. Barisan N per N plus 1 adalah barisan yang naik monoton, betul ya? Dan dia terbatas ke atas. Dengan suprimumnya 1. Oke? Jadi barisan N per N plus 1 itu punya suprimumnya 1. Betul ya? Nanti Anda cek apakah benar barisan ini suprimumnya 1. Nah, ternyata barisan itu konvergen ke 1. Oke, kita akan buktikan bahwa barisan ini konvergen ke 1. Buktinya gimana? Buktinya hampir sama. Seperti kita membuktikan barisan seper N konvergen ke 0. Nah, itu sebenarnya sama. Ya, sama saja. Oke. Oke, ini saya hapus ya, kalau tidak ada yang ditanyakan.
Tadi kita akan tunjukkan bahwa barisan n per n plus 1 konvergen ke 1 ya. Nah, untuk membuktikan ini ya, kok nggak enak sih ini hijau. Sama saja membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif ya ada suatu indeks tertentu begitu. Sedemikian hingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0 berlaku mutlak n per n plus 1 min 1 kurang dari epsilon. Oke, itu yang akan kita buktikan ya. Oke, baik. Di sini kita ambil sembarang epsilon positif ya. Diambil, oke ini buktinya diambil epsilon positif sembarang. Oke. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, nah sama kan seperti kemarin, berdasarkan sifat Archimedes ya, maka benar, pasti ada suatu indeks, ada suatu bilangan asli, sehingga berlaku apa? Sehingga 1/n0 kurang dari epsilon. Oke. Nah, selanjutnya, perhatikan bahwa ini yang mutlak n per n plus 1 min 1 ini sama dengan apa sih? Kalau kita samakan penyebutnya berarti n min 1 begitu ya per n plus 1. Oke, sama dengan apa ini? Min 1 per n plus 1. Oke, ini sama dengan 1/n plus 1. Itu ya. Nilai mutlak ya. Nilai mutlak min 1 per n plus 1 sama dengan 1/n plus 1. Nah, di sini karena n plus 1 lebih besar dari n, maka saya punya 1/n plus 1 harusnya nanti kurang dari 1/n, begitu ya. Sehingga diperoleh mutlak n dari sini tadi, n per n plus 1 min 1, ini sama dengan 1/n plus 1 katanya. Ya, ini kurang dari 1/n. Nah, sekarang untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n0, n0-nya adalah n0 di atas, sehingga diperoleh untuk setiap n lebih besar sama dengan n0 berlaku ini. Karena n lebih besar sama dengan n0, berarti 1/n kurang dari sama dengan 1/n0. 1/n0-nya kurang dari epsilon. Oke? Nah, di sini sudah benar ternyata ketika saya punya epsilon positif sembarang gitu ya, ada n0 elemen n, sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n0 berlaku ini kurang dari epsilon. Oke, baik. Itu berarti benar ya. Barisan n per n plus 1 itu konvergen ke 1. Oke, ada pertanyaan di sini? Di whiteboard ini? Saya persilakan ya, kalau Anda mau tanya langsung nyalakan mic-nya. Oke, saya kembali ke sini. Yang nomor 2 bisa Anda coba ya. Kemudian ini bilangan Euler ya. Barisan en dengan en sama dengan 1 plus 1/n dipangkatkan n untuk setiap n elemen n. Akan ditunjukkan bahwa barisan Euler, barisan en naik monoton dan terbatas ke atas sehingga dia konvergen.
Ini yang sering Anda kenal itu loh. Jadi ini limit N itu. Limit N kalau menuju hingga 1 plus 1/N pangkat N, ini limitnya sama dengan E. Masih ingat? Ya, Bu. Itu adalah bilangan Euler. Ya. Di sini untuk membuktikan dia konvergen, cukup kita tunjukkan dia naik monoton dan dia terbatas ke atas. Maka berdasarkan teorema tadi, dia jelas konvergen. Oke? Nah, bagaimana menunjukkan dia naik monoton? Agak panjang ya ini ya. Oke, ini kita tunjukkan dia terbatas ke atas dulu ya. Dia terbatas ke atas, baru nanti kita tunjukkan dia naik monoton. Oke, saya mau cepat teman-teman. Jadi ada beberapa hal mungkin nanti yang tidak saya tulis. Oke, saya ke whiteboard, silakan diperhatikan. Oke, ini saya hapus ya. Kita akan membuktikan, sekali lagi untuk membuktikan benar barisan EN tadi, 1 plus 1/N dipangkatkan N itu dia terbatas ke atas ya. Untuk menunjukkan dia konvergen, maka kita tunjukkan bahwa dia terbatas ke atas dan naik monoton saja. Oke, yang pertama akan dibuktikan bahwa barisan EN ini terbatas ke atas. Oke. Nah, untuk membuktikan EN ini terbatas ke atas ya, perlu diingat bahwa mengapa ditulis ya? Perlu diingat bahwa jika saya punya P1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N, maka berlaku ini 1 min P per N ini kurang dari 1, betul nggak? P-nya bilangan indeks sebenarnya bilangan asli ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian N adalah bilangan asli juga. Maka 1 min P per N pasti kurang dari 1. Betul ya, karena P per N positif. Lebih lanjut, untuk setiap lebih lanjut saya tulis ya. Lebih lanjut, untuk setiap P elemen N selalu berlaku 2 dipangkatkan P min 1 kurang dari sama dengan P faktorial. Nah, Anda sudah kenal faktorial ya? Sudah ya harusnya ya. Akibatnya, karena berlaku ini ya, 2 pangkat P min 1 itu kurang dari sama dengan P faktorial. Berarti 1 per P faktorial kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat P min 1. Oke, itu sifat dasar ya. Kalau saya punya A kurang dari B, maka 1/A lebih besar dari 1/B. Oke, nah sekarang perhatikan ini. EN itu kan tadi 1 plus 1/N dipangkatkan N. Oke. Ini kalau kita jabarkan untuk setiap N ya, maka saya punya apa? 1, untuk N-nya 1, enaknya N-nya mulai dari mana ini? N-nya dari 0 kali ya, E0. Ya, di sini saya punya 1. 1 plus nanti ini Anda lihat benar nggak? 1 plus 1 plus N dikali N min 1 ya.
per 2 faktorial dikali 1 per N kuadrat. Oke. Ditambah N dikalikan N min 1 dikalikan N min 2 dibagi 3 faktorial dikali 1 per N pangkat 3. Plus dan seterusnya. Ini plus dan seterusnya sampai dengan N dikali N min 1, N min 2, N min 3. Dan seterusnya nanti sampai 2 kali 1 kali 1 per N pangkat N. Yang ini per N faktorial. Oke, ini dikali 1 per N pangkat N ya. Oke, nanti ini kalau diuraikan ya teman-teman, ini seperti ini. Nanti Anda buktikan saja, Anda masukkan saja untuk setiap N begitu ya. Kan berlaku itu ya. Nah, ini ternyata kurang dari sama dengan 1 plus 1 plus 1 per 2 faktorial plus 1 per 3 faktorial ya, plus 1/4 faktorial, ditambah dan seterusnya, plus 1/n faktorial. Oke? Ya, nanti Anda cek ya. Kurang dari sama dengan ini 1/2 faktorial ini kan nanti 2 kali 1 begitu ya, 1/3 faktorial 3 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya. Maka ini pasti kurang dari sama dengan 1 plus 1 plus yang ini kurang dari atau sama dengan setengah itu sendiri. Kemudian yang ini kurang dari 1 per 2 kuadrat ya. 1/6 kan pasti kurang dari 1/4 ya. Kemudian dan seterusnya sehingga nanti ini sampai di 2 pangkat N min 1. Nah, kemudian, nah, dengan selanjutnya pakai induksi matematika ya. Saya tulis di mana ya? Dari sini ke atas ini ya. Dengan induksi matematika ya, diperoleh setengah plus setengah plus 1 per 2 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2 pangkat N min 1. Ini sama dengan, jadi yang sebelah kanan ini tadi, ini tuh sama dengan 1 min 1 per 2 pangkat N min 1. Oke? Nah, berdasarkan ini tadi ya, maka ini kurang dari 1. Nah, oleh karena itu berarti apa? Berarti yang ini, yang saya kasih tanda pink ini, berarti dia kurang dari 1 ya. Oke. Oleh karena itu, karena ini kurang dari 1 ya. Jadi penjelasan kurang dari 1 itu yang sebelah kiri ya, di pink ya. Kurang dari 1 dan 1 pasti kurang dari 3 ya. Supaya kelihatan gitu ya, dia benar-benar terbatas. Nah, sedangkan EN tadi apa? EN adalah 1 plus 1/n dipangkatkan N. Pasti dia lebih besar dari apa? Pasti lebih besar atau sama dengan 2 ya. Karena ini kan 1 plus 1 plus dan seterusnya ini positif semua ya, ini. Maka EN pasti kurang tempat. Ya, berarti EN pasti lebih besar dari Oke, saya ulang bahwa EN ini
Barisan EN tadi yang saya bilang sama dengan ini yang kurang dari 3, ya, yang ini tuh asalnya dari binomium Newton. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat buku Bartel itu. Teorema ini semua yang saya bahas ada semua ya, teman-teman, di buku referensi di Bartel itu ada. Ya. Jadi Anda tidak perlu susah-susah cari referensi, ada semua. Saya sudah share juga yang belum punya soft file-nya, belum punya bukunya, saya sudah share di Google Classroom ya. Jadi nggak ada alasan lagi. Silakan nanti Anda lihat di situ ada. Ya. Tadi saya kira Anda sudah tahu, mohon maaf ya. Saya ulang. Jadi EN ini yang saya uraikan ini berasal dari binomium Newton ini. Binomium Newton mengatakan kalau saya punya bilangan real A dan B, kemudian A plus B dipangkatkan N, ini nilainya sama dengan sigma K dari 0 sampai N, yaitu kombinasi NK, A dipangkatkan N min K dikali B pangkat K. Oke, bisa dipahami itu? Baik. Nah, nanti kalau ini, coba kita lihat. EN saya kan 1 plus 1 per N pangkat N ya, berarti A-nya 1, B-nya 1 per N. Coba kalau kita masukkan ya, berarti EN-nya sama dengan apa? Sigma K dari 0 sampai N, begitu kan? Kombinasi NK ya, kombinasi NK. Kemudian A-nya adalah 1 pangkat N min K, ini 1, dikali B-nya 1 per N, dipangkatkan K. Oke? Berarti sama dengan apa? Sigma K dari 0 sampai N, ini NK, kemudian 1 dipangkatkan berapapun 1 ya, dikali 1 per N dipangkatkan K. Nah, NK tadi ini adalah kombinasi ini ya, di sebelah kiri itu. Ini ya, teman-teman. Oke. Tuh, jadi dari sinilah penguraian ini tadi, sehingga dia kurang dari 3. Saya tidak tulis ya, karena keterbatasan whiteboard-nya ini Anda bisa uraikan deh, kalau nanti Anda nggak percaya. Kok bisa sih 1 plus 1 plus dan seterusnya ya. Oke, bisa dipahami nih teman-teman. Sekali lagi, tadi sudah saya jelaskan bahwa EN kurang dari 3 karena berdasarkan binomial Newton. Ada yang menyebutnya binomium, ada yang menyebutnya binomial. Kalau di buku Bartel, binomial Newton. Oke, sudah ada ya. Baik, kita sudah tunjukkan bahwa benar barisan EN ini terbatas. Sekarang tinggal kita tunjukkan bahwa barisan EN naik monoton. Ini saya hapus ya, teman-teman. Oke. Ya, akan dibuktikan barisan EN-nya terbatas. Naik monoton. Naik monoton. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, barisan EN itu memuat N plus 1 suku. Artinya apa? Ada sebanyak N plus 1 suku ya, karena dia dari N-nya kan dari 0 ya. Oke. Sementara EN plus 1 memuat N plus 2 suku. Ya kan kalau saya tambah N-nya berarti nanti sukunya jadi N plus 2 suku. Begitu ya. Gimana nulisnya? Oke lah saya tulis ya. Terlihat bahwa EN memuat atau ada sebanyak begitu N plus 1 suku. Berarti apa? Berarti EN plus 1 akan memuat N plus 2 suku ya. Itu tadi loh yang 1 plus dan seterusnya itu tadi. Nah itu, karena dimulai N-nya dari 0 ya tadi. Nah, oke. Oleh karena itu step suku di EN adalah kurang dari, apa itu katanya? Kurang dari atau sama dengan suku yang sama pada EN plus 1. Ya, saya ambil dari buku Bartel ya ini teman-teman. Lebih lanjut begitu katanya. Setiap suku di EN
adalah kurang dari atau sama dengan, saya tulis lambang aja ya, kurang dari atau sama dengan gitu kan, EN plus 1. Jadi setiap suku dari EN itu nilainya akan kurang dari sama dengan EN plus 1. Jadi untuk suku ke-1-nya itu, suku ke-1 di EN akan kurang dari atau sama dengan suku pertama di EN plus 1, gitu maksudnya. Nah, dan EN plus 1 memiliki lebih satu suku yang positif. Ya, karena kan dia lihat di sini lebih besar kan? Anggotanya itu lebih banyak begitu loh. Dan EN plus 1 memiliki lebih satu. Jadi ada kelebihan satu. Jadi ada satu elemen lebih gitu loh. Paham nggak maksudnya? Mudah-mudahan paham ya. Lebih satu suku yang positif. Positif ya, semuanya positif kok. Nah, oleh karena itu ya, E1 itu sama dengan 1 plus 1 per 1. Ini sama dengan 2 kan ya, suku pertamanya. Jadi ya, kalau kita ini kan 2 kurang dari sama dengan, untuk EN plus 1 ya, E1 kurang dari sama dengan E2 kurang dari ya. Karena kan ini 1, 1 begitu kan tadi ya. Kurang dari E3, kurang dari dan seterusnya. Kurang dari EN. Kurang dari EN itu kurang dari EN plus 1, kurang dari dan seterusnya. Oke, masih ingat? Tadi ya, ini loh penjelasannya. Karena EN itu memuat N plus 1 suku, kemudian kalau EN plus 1 akan memuat N plus 2 suku. Jadi di sini penjelasan dia naik monoton itu dengan apa ya, sebenarnya kelihatan gitu loh, dia pasti naik monoton. Cuman untuk lebih, apa namanya, meyakinkan ya. Jadi kita uraikan. Jadi kalimat ini berdasarkan tadi ya, binomial Newton tadi, EN sama dengan itu. Nanti kalau saya punya EN plus 1, ikuti saja di situ ya. Nah, baik. Berarti di sini terbukti bahwa barisan EN saya adalah barisan yang naik monoton. Ya, ini kan selalu naik. Oke. Dan seterusnya. Oke, di sini sudah kita tunjukkan bahwa barisan EN tadi merupakan barisan yang naik monoton dan terbatas. Oleh karena itu, dia pasti konvergen ya. Oke. Ini benar bahwa barisan ini konvergen. Sorry. Oke ya. Oke, kita tidak harus menunjukkan dia konvergen kemana, tetapi kita tahu bahwa limitnya ini 1 plus 1 per N dipangkatkan N, ini kan akan konvergen ke bilangan Euler yang kita pakai itu ya loh. Yang sering kita gunakan E itu. E itu adalah limit barisan dari ini. Nilainya berapa itu? 2 dan seterusnya itu ya. 2, berapa? 7, 18 dan seterusnya. Oke? Tuh. Oke, bisa dipahami ini teman-teman. Nah, di sini teorema ini menunjukkan eksistensi bilangan Euler yang selama ini Anda pakai itu benar ada. Ya, jadi bilangan E yang Anda hitung turunan E pangkat E itu beneran suatu bilangan yang nilainya itu ada, begitu loh. Jadi teorema ini sebenarnya ingin lebih mempertegas bahwa bilangan E itu atau bilangan Euler itu benar ada. Oke? Bisa dipahami di sini? Baik. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman, ke barisan bagian atau ada juga yang istilahnya itu subbarisan. Ya, subbarisan atau barisan bagian. Kalau kemarin kita sudah kenal tentang barisan, ada beberapa contoh di awal. Barisan itu adalah
Fungsi begitu ya, dia didefinisikan sebagai suatu fungsi yang khusus yang terdefinisi pada bilangan asli ya dan bernilai real setiap sukunya. Nah, sekarang ada barisan bagian atau sub barisan. Apa itu barisan bagian? Namanya juga barisan bagian, berarti bagian dari barisan aslinya. Oke, biasa tulis begini. XNK ini sub barisan dari, nah, ada yang menuliskan begini, ada yang menuliskan dengan kalimat ya. Apa itu sub barisan ya? Kita lihat definisinya, diberikan barisan bilangan real XN. Saya punya barisan XN, kemudian NK ini juga barisan, dia barisan indeks sebenarnya ya. Jadi di sini untuk lebih mempertegas bahwa NK ini beraturan gitu. Ya. Nah, barisan bilangan asli yang naik monoton tegas. Jadi NK adalah barisan bilangan asli yang naik monoton tegas. Jadi dia tegas itu artinya nggak ada sama dengan ya teman-teman. Kalau tadi kita punya barisan naik monoton tuh kurang dari sama dengan gitu ya. XN kurang dari sama dengan XN plus 1. Kalau nanti ada kata-kata tegas berarti sama dengannya dihilangkan. Berarti hanya XN kurang dari XN plus 1. Kalau turun monoton tegas, ya berarti XN lebih dari XN plus 1. Oke? Ya, saya ulangi, saya punya indeks NK. NK adalah naik monoton tegas. Nah, barisan XNK disebut barisan bagian atau sub barisan dari XN. Ya. Kalau Anda bingung NK, NK itu hanya simbol ya teman-teman. Simbol untuk membedakan indeks dengan indeks pada barisan aslinya. Sekarang saya kasih ilustrasi. Jadi sekali lagi Anda nggak usah pusing NK itu siapa sih, apa sih wujudnya, warna apa sih, nggak usah. Sekarang Anda tinggal menetapkan bahwa NK itu adalah indeks pada sub barisan. Oke? Sekarang saya punya misalkan barisan XN adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan seterusnya. Oke? Apa itu subbarisan? Anda bisa mengambil sebagian, jadi subbarisan, ingat kemarin barisan itu yang membedakan dia dengan himpunan apa? Barisan itu dapat dirumuskan dan dia mempertahankan urutan. Sama dengan subbarisan, subbarisan juga dia bisa disebut subbarisan kalau dia mempertahankan urutan dan dia bisa dirumuskan. Misalkan saya ambil X2, X4, X6, X8, dan seterusnya. Ini yang di atas adalah barisan XN. Yang di bawah adalah barisan XNK. Jadi yang di bawah ini merupakan subbarisan. Jadi ini subbarisan dari yang atas. Oke, bisa dipahami? Nah, suku pertamanya adalah ini. Nah, ini berarti XN1. Nah, jadi dia jadi suku pertama kan, 1 ya. Yang ini jadi suku kedua, XN2. Kemudian yang ini jadi suku ketiga, XN3. Ini jadi suku keempat, XN4. Dan seterusnya. Jadi kalau saya ambil yang suku-suku genep aja, ya di dalam barisan XN, maka suku yang genap ini nanti suku pertamanya adalah X2, suku keduanya adalah X4. Oke, bisa dipahami di sini. Makanya di sini dikatakan K-nya yang berjalan. Oke, di sini harusnya ada K-nya berjalan. Artinya apa? Dia N-nya nggak berjalan ya. Jadi di sini N1, N2, N3 itu menandakan suku setiap subbarisan. Nah, ciri khas yang paling penting juga pada subbarisan adalah dia bisa dirumuskan, sekali lagi sama seperti barisan, bisa dirumuskan, dan yang kedua apa? Mempertahankan urutan. Mempertahankan urutan. Apa sih mempertahankan urutan? Jadi gini, di sini suku X4 ini tidak menjadi suku pertama. Paham nggak? Kemudian
X2 tidak menjadi suku kedua. Jadi dia masih mempertahankan urutan pada barisan aslinya. Gitu. Jadi saya nggak bisa buat sub barisan X4, X6, kemudian X2, kemudian nanti ini X10, kemudian X8. Ini bukan sub barisan. Kenapa? Karena tidak mempertahankan urutan. Oke, teman-teman, bisa dipahami ini? Di sini saya harap Anda sudah bisa membedakan sub barisan dengan yang bukan. Oke, apa perlu kita ambil contoh? Oke, kita lihat contoh deh, biar Anda bisa membedakan ya. Oke, ini saya hapus ya. Misalkan saya ambil aja yang gampang lah ya. XN barisan seper N ya, barisan seper N. Barisan seper N itu apa sih? Suku pertamanya 1, suku keduanya setengah, suku ketiga sepertiga, suku keempat seperempat, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya saya ambil XNK-nya. XNK-nya ini. 1/2K. Atau saya punya apa? Setengah, 1/4, 1/6. Ya, ini 1/2N maksudnya. 1/2N. Nah, ini saya bisa merumuskannya 1/2K dan seterusnya, oke? 1/2N merupakan sub barisan dari barisan seper N. Oke? Betul ya? Sub barisan. Kemudian ada lagi, Anda bisa mengambil banyak ya. Anda bisa mengambil apa? 1/2N-1. Subbarisan juga ya, dari barisan seper N. 1/1, oke? 1/3, 1/5, dan seterusnya. Nah, ini bisa dirumuskan ya ini. Ini juga 1/2K-1. Dan seterusnya masih banyak subbarisan-subbarisan yang lain. Nah, sekarang kalau saya ambil begini, misalkan. Saya ambil setengah, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5, dan seterusnya. Apakah ini subbarisan dari seper N? Subbarisan dari seper N bukan? Setengah? Bukan. Bukan Bukan, ya? Bu. Kenapa dia bukan subbarisan? Karena tidak mempertahankan urutannya. Oke, tidak mempertahankan urutan. Kemudian apa lagi? Tidak bisa dirumuskan, ya kan? Sulit ya merumuskannya. Oke? Kalau ini kan bisa dirumuskan 1/2K ini 1/2K-1. Jadi ini bukan subbarisan. Jadi subbarisan itu tidak hanya mengambil sebagian dari ini begitu langsung bisa dikatakan subbarisan, enggak. Jadi dia juga punya aturan. Gitu ya, teman-teman. Baik, saya kembali ke slide. Oke, ini tadi salah. Yang mana sih? Yang ini ya. Oke, saya kembali ke slide. Ini sifat subbarisan. Hubungan antara subbarisan dengan barisan. Oke. Jadi gini, teorema ini mengatakan kalau saya sudah punya ini XN konvergen ke X, maka nanti subbarisannya juga akan konvergen ke X. Ya, sekali lagi, kalau saya punya barisan XN sudah konvergen ke X, maka setiap subbarisan, kan subbarisan itu tidak hanya satu ya. Saya tadi sudah punya 2 atau 3 tadi subbarisan. 2 ya. Maka setiap, artinya apa? Semua subbarisannya XN ini pasti konvergen ke bilangan yang sama juga. Ke X juga gitu loh maksudnya. Oke, bisa dipahami ini? Bisa ya? Jadi misalkan tadi seper N itu sudah konvergen ke 0 ya, sudah kita buktikan.
Anda bisa tunjukkan bahwa barisan 1/2n min 1 ini juga konvergen ke 0. Dan seterusnya, subbarisan yang lain. Oke, barisan 1/2n juga pasti konvergen ke 0. Ya. Oke, sekarang kita coba buktikan ini. Ya, namanya di sini kita menganalisa ya. Setiap teorema itu harus dianalisa ya, memang harus dibuktikan. Tapi terkadang itu harusnya menjadi tugas Anda gitu ya. Jadi kadang nggak saya tunjukkan, Anda yang membuktikan. Sekarang saya buktikan deh ya. Sekarang diketahui, kita tulis dulu modalnya, diketahui barisan XN itu konvergen ke X. Oke? Diketahui barisan XN konvergen ke X. Nah, kita akan tunjukkan bahwa, oke, ambil sembarang dulu. Ambil sembarang subbarisan katakan XNK. XNK adalah subbarisan dari XN ya, subbarisan dari XN. Oke ya. Nah, akan dibuktikan XNK konvergen ke X. Oke, masih sama. Kita pakai definisinya itu ya. Karena XN konvergen ke X berarti apa? Berarti berlaku berdasarkan definisi barisan konvergen untuk epsilon positif sembarang ya. Untuk step epsilon positif. Oke, ada, nggak usah pakai sembarang ya, udah untuk setiap gimana tuh. Ada N0 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku apa? Xn min X kurang dari epsilon. Nah, di sini ya teman-teman, karena NK tadi, NK masih ingat? NK itu adalah barisan yang naik tegas, naik tegas tadi apa? N1 kurang dari N2, kurang dari N2, kurang dari N3, kurang dari dan seterusnya. Oke? Nah, Anda bisa menggunakan prinsip induksi matematika dengan induksi matematika. Saya tidak tunjukkan ya. Ini coba nanti Anda cek. Dengan induksi matematika diperoleh pasti NK lebih besar atau sama dengan N. Secara logika tadi yang saya jelaskan, NK itu indeks subbarisan yang di dalam XN tadi, ya kan? Pasti NK lebih besar sama dengan N dong. Ya enggak? Lebih besar atau sama? Lebih besar atau sama? Kenapa masih ada samanya? Karena XN itu juga merupakan subbarisan terhadap dirinya sendiri ya, teman-teman. Masih ingat? Setiap barisan pasti punya subbarisan. Kenapa? Dia juga merupakan subbarisan terhadap dirinya sendiri. Jadi NK lebih besar atau sama dengan N. Ini untuk setiap N elemen N. Oke? Nah, oleh karena itu NK untuk setiap NK yang lebih besar sama dengan N tadi lebih besar sama dengan N0, berlaku ini tadi. Karena NK lebih besar dari N0 juga, berarti saya punya XNK min X harus kurang dari epsilon. Bisa dipahami teman-teman? Jadi yang ini yang saya lingkari merah ini, ingat ini untuk berlaku N yang mana? Untuk setiap N untuk setiap indeks yang lebih dari N0. Nah, NK saya lebih dari N0, berarti berlaku juga XNK saya kurang dari epsilon. Nah, berarti untuk setiap epsilon positif ada N0, untuk setiap NK lebih N0, berlaku ini kurang dari epsilon. Sama saja sudah mengatakan bahwa benar barisan XNK konvergen ke X. Oke.
Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, saya kembali ke slide ya. Berarti saya ulangi, kalau saya punya barisan XN konvergen ke X, maka semua sub barisannya juga pasti konvergen ke bilangan yang sama. Ya. Nah, sekarang ini ada teorema ini pernyataan saya tidak tunjukkan ya, ini sama seperti sudah pernah saya ini kan ya. Jadi kalau mau menunjukkan pernyataan ekuivalen gimana? 1 maka 2, 2 maka 3, 3 maka 1. Atau 1 jika dan hanya jika 2. Ini lebih enak begini sih ya sebenarnya. 2 jika dan hanya jika 3. Oke. Kita lihat yang pertama, barisan XN tidak konvergen ke X. Kalau dia tidak konvergen ke X, maka kita tinggal apa? Negasikan saja definisi. Kalau dia konvergen apa? Konvergen kan ini. Untuk setiap ada, gitu kan? Untuk setiap ada. Sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku XN min X kurang dari epsilon. Teman-teman untuk mengingat definisi barisan konvergen tuh Anda tidak perlu dihafal ya. Saya nggak pernah menghafal definisi semua teorema, nggak pernah saya hafal. Tetapi cukup Anda sering tulis, Anda mengerti, Anda pelajari, itu nanti ingat dengan sendirinya. Ya. Jadi teman-teman walaupun nanti ujian pertamanya open book, buku terbuka, tetapi karena waktu terbatas Anda tidak mungkin membuka semua buku ya. Jadi silahkan pelajari. Tetapi saya akan lihat, saya akan evaluasi dari ujian pertama nanti hasilnya seperti apa. Kalau nanti ternyata kurang kurang memuaskan, maka mungkin nanti ujian kedua bisa jadi ujiannya lisan. Saya akan call satu persatu. Bisa jadi seperti itu. Oke? Jadi Anda tetap harus pelajari, begitu maksud saya ya, dari sekarang. Oke. Saya ulang, barisan XN tidak konvergen ke X. Anda tinggal negasikan definisi nih, ya. Kalau dia untuk setiap berarti ada definisinya, betul ya? Maka yang dua sebenarnya udah otomatis jika dan hanya jika, ini udah dua arah ya. Satu jika dan hanya jika, dua sudah yakin benar. Kenapa? Ini hanya negasi dari definisi. Oh, saya belum kasih definisi subbarisan yang konvergen ya. Definisi subbarisan yang konvergen, teman-teman, ini sama kok. Cuman untuk setiap NK lebih besar sama dengan N0, XNK min X kurang dari epsilon. Itu aja. Ya, jadi sama ya. Ini N0 itu K sama-sama. Oke. Ya, jadi 1 jika dan hanya jika 2 sudah benar ya. Nah, sekarang untuk yang 2 jika dan hanya jika 3 ini kita pakai negasi atau ingkaran dari teorema sebelumnya ini tadi. Teorema sebelumnya kan jika P maka Q ya. Jika XN konvergen ke X maka XNK konvergen ke semuanya akan konvergen ke X. Berarti kalau XN tidak konvergen ke X berarti apa? Ada subbarisan yang tidak konvergen ke X, gitu kan? Ya. Sama ya. Oleh karena itu di sini ada ya barisan bagian sehingga nanti berlaku ini. Nah, jadi satu jika dan hanya jika 2 dari ingkaran definisi, kemudian 2 jika dan hanya jika 3 hanya ingkaran definisi juga. Oke? Dari teorema, ini dari teorema. Kemudian sebenarnya ini juga dari teorema ya, karena kalau dia tidak konvergen maka nanti ada subbarisan yang tidak konvergen gitu kan ya. Yang 2 ini kan mengatakan ada subbarisan yang tidak konvergen toh. Nah, berarti tinggal diingkari definisi subbarisan yang konvergen itu. Oke, baik. Itu teman-teman. Kemudian
barisan yang divergen ya. Barisan yang tidak konvergen itu disebut barisan divergen. Ya, sekali lagi, barisan divergen adalah barisan yang tidak konvergen. Barisan divergen adalah, ini definisinya ya, adalah barisan yang tidak konvergen. Konvergen, oke? Nah, jika barisan bilangan real Xn mempunyai salah satu sifat berikut ini, maka Xn-nya divergen. Ini sifat ya. Yang pertama, barisan Xn punya dua barisan bagian konvergen yang limitnya tidak sama. Oke, jadi kalau ada dua buah subbarisan, jadi ada XNK begitu, kemudian XRK. Kalau XNK nanti konvergen ke L misalkan, kemudian XRK konvergen ke M, dengan L tidak sama dengan M, maka XN-nya divergen. Benar ya? Ini hanya dari teorema tadi. Yang XN konvergen ke X, maka SNK konvergen, setiap subbarisannya pasti konvergen. Kalau ada dua subbarisan yang konvergen ke bilangan yang berbeda, oh maka pasti XN-nya nggak konvergen dong. Oke, atau dia divergen. Atau kalau barisan XN ini tidak terbatas. Nah, kita sudah punya hubungan konvergen maka terbatas. Oke, negasinya berarti apa? Tidak terbatas berarti dia tidak konvergen. Atau tidak konvergen berarti divergen. Oke, ini mudah ya teorema ini. Nah, ini contoh-contoh barisan yang divergen ya teman-teman. Kita lihat barisan min 1 pangkat n ini isinya hanya min 1 dan 1. Min 1 dan 1. Jadi ini barisan yang divergen. Kemudian barisan 1, setengah, 3, seperempat, kemudian 5, seperenam, dan seterusnya ini barisan divergen. Oke, karena dia tidak terbatas. Pertama tidak punya dua barisan bagi. Kalau yang ini apa? Dia punya dua subbarisan yang konvergen ke bilangan yang sama. Ya enggak? Apa subbarisannya yang ini? Subbarisannya, barisan yang pertama isinya min 1 semua, dan seterusnya. Maka ini akan konvergen ke min 1. Kemudian apa lagi subbarisannya? Subbarisannya isinya 1 semua. Maka barisan ini akan konvergen ke 1. Lihat ini subbarisan dari min 1 pangkat n, dia konvergen ke bilangan yang berbeda, maka dia divergen. Oke? Kemudian yang kedua, barisan ini sama ya. Yang pertama barisan ganjil ya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang ini barisan ini akan konvergen ke, yang pertama barisan n plus 1 ya. Kemudian subbarisannya yang lain adalah 1/2n. Nah, yang ini konvergen ke 0, ini konvergen kemana nih? N plus 1. Ini tidak konvergen ya. Oke, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Bisa dipahami ini barisan divergen ya. Masih ada waktu nggak? Masih ya, dikit lagi ya. Saya ini kan biar besok nggak banyak. Oh, tapi ini masih ini ya. Serangkaian besoknya. Wow. Oke, teman-teman, saya sampai di sini materinya. Besok saya lanjut ke sifat-sifat subbarisan ya. Jadi salah satunya adalah ini. Kalau saya punya barisan Xn, kemudian Xn itu barisan bilangan real, maka ada barisan bagian yang monoton. Jadi teorema ini mengatakan apa sih? Setiap saya punya barisan Xn ya, maka di dalamnya ini pasti ada barisan bagian yang monoton. Artinya apa? Dari X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ini bisa saya ambil, ya, pasti ada yang monoton. Pasti ada. Jadi teorema ini menjamin bahwa setiap barisan bilangan real itu pasti punya barisan yang monoton loh, gitu. Terserah dia naik atau turun. Ada subbarisan yang monoton.
Oke, bisa dipahami ini teorema ini. Nah, karena buktinya agak panjang, nanti saya minta Anda pelajari dulu yang di bukunya Bartel itu ya. Sudah Anda download? Silahkan Anda download karena materi saya ambil dari situ semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, sebaiknya Anda ulangi kembali materi yang sudah saya jelaskan, kemudian Anda salin kembali. Jadi salah satu cara belajar analisis tidak bisa kalau hanya Anda baca ya, atau Anda dengarkan aja nggak bisa. Jadi ya bukan meremehkan, artinya begini, sulit kalau hanya dilihat atau hanya dibaca. Jadi di sini Anda harus benar-benar melakukan sendiri. Anda harus benar-benar melihat bagaimana konstruksinya begitu. Bagaimana Anda bisa nanti merasakan sendiri bagaimana sih membuktikannya. Jadi tahu begitu alur ceritanya. Oke, sambil saya presensi silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, mohon untuk tidak out dulu. Saya sedang merekod presensi. Harus diulang lagi. Yang belum bergabung di Google Classroom, saya harapkan Anda segera bergabung. Karena nanti materi insya Allah akan saya share di sana ya. Dan rekamannya juga. Oke, baik. Teman-teman, saya rasa itu. Terima kasih yang sudah bergabung pagi ini. Semoga Anda bisa mengikutinya ya. Ini tanggal berapa ini? 1 April. Semoga bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik dan terima kasih. Anda boleh menyampaikan pertanyaan di grup WhatsApp atau di grup Google Classroom ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.